Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi al-ishru wal-ishrun. Hadis yang ke-21. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqabbilu, beliau mencium istrinya, wa yubashiru, dan beliau menyentuh istrinya, wa huwa shaimun, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Wa kana, dan terdapat Nabi, amlakakum, orang yang paling kuat menguasai, liirbihi, nafsunya. Muttafaqun alaih. Wa inda muslimin, dan di dalam riwayat Muslim, anha qalat, Siti Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqabbilu, beliau mencium istrinya, fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, wa huwa shaimun, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Al-haditsu tsani wal 'ishrun an Aisyah wa Ummi Salamah zaujai an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru, terdapat beliau datang kepada beliau waktu fajar, wa huwa junubun, dan beliau dalam keadaan belum mandi dari junub, min ahlihi, dari mendatangi istrinya, thumma yaghtasilu, kemudian beliau mandi, wa yasumu, dan beliau berpuasa. Muttafaqun alaih. Wa inda muslimin anhuma, dan di dalam riwayat Imam Muslim dari kedua istri beliau, annahuma, bahwasanya kedua istri beliau, qalata, beliau berdua berkata, in kana, sesungguhnya terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusbihu junuban, masuk waktu subuh dalam keadaan belum mandi dari junub, min jima'in, dari bersenggama, ghairi ihtilamin, selain dari ihtilam, fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, thumma yasumu, kemudian beliau berpuasa. Ini untuk anak-anak yang sudah punya istri, yang belum punya istri. Yang mu'tamad, pendapat yang kuat, bahwa apabila di puasa Ramadan seorang suami mencium istrinya, itu boleh. Mencium istrinya boleh. Yani ciuman sayang boleh, ciuman. Tapi kalau ciuman yang dengan syahwat, makruh. Ciuman beda, ciuman sayang kalau mau ke kantor misalnya, atau mau pisahan, mau pergi, mencium keningnya atau mencium kepalanya, atau mencium syahwat, mencium bibir, ada makruh. Dan kalau sampai masuk dari bagian ludah istri ke suami atau suami ke istri, batal puasanya itu. Jadi dipandang dengan pandangan yang luas. Kalau mencium istri dengan sayang, ciuman sayang, ya juz, boleh. Tapi kalau disertai dengan syahwat, makruh. Nah, kalau sampai ada bagian dari ludah istri masuk ke suami atau ludah suami masuk ke istri, haram dan batal puasanya. Dan kita tidak boleh berdalil dengan Nabi. Oh, Nabi kan mencium istrinya waktu Ramadan. Tadi Siti Aisyah sudah mengatakan tadi, wa kana amlakakum li irbih. Nabi tidak bisa dibikin sama oleh kita. Beliau itu orang yang paling bisa menahan nafsunya, sallallahu alaihi wasallam.
Sementara kita orang yang paling mudah tergoda oleh nafsu. Ya apalagi kalau dia pengantin baru, wah, itu harus lebih hati-hati itu. Sedikit dapat angin segar bisa bablas-bablas ke maksiat yang besar. Jadi sebaiknya orang tuh cari keselamatan dan jangan jerempet-jerempet kepada hal-hal yang membahayakan atau yang mencelakakan. Kalau mau ngati-ngati sebaiknya selama siang Ramadan tidak usah mencium istri. Malam juga masih dibolehkan. Kenapa siang-siang Ramadan? Nah, adapun mubasyarah menyentuh istri ada dua macam. Dalam mazhab Syafi'i, mubasyarah itu haram antara pusar dan lutut. Baik itu memakai baju maupun apalagi tidak pakai baju. Kalau dengan penutup, yakni istrinya itu memakai baju, memakai pakaian. Itu apabila seorang suami menyentuh paha istrinya di siang Ramadan, menyentuh bagian paha istrinya pakai celana, pakai. Dalam mazhab Syafi'i tetap nggak boleh itu. Karena itu mengarah kepada sesuatu yang diharamkan, yaitu persenggamaan. Orang berdalil katanya Nabi begitu, yubashir zawjatahu, beliau menyentuh istri sha'im. Dijawab, Nabi tidak, siapa di antara yang seperti Nabi? Wa kana amlakakum li'irbih. Terdapat Nabi orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Jadi hadis ini lebih kepada memahamkan bahwa kita tuh nggak seperti Nabi. Nabi itu walaupun mencium istrinya, tapi kontrolnya sangat kuat. Walaupun Nabi itu menyentuh istrinya di saat puasa Ramadan siang Ramadan, beliau sangat menguasai nafsunya. Selain Nabi, apabila sudah mencium atau meraba atau menyentuh, maka nggak disadari sudah sampai jauh, ada dosa. Kalau sudah menyampai kepada senggama, maka dosa besar, kafarahnya kafarah besar. Nah, istri yang salihah, istri yang baik, dia memahami situasi. Kalau di saat-saat Ramadan siang, masalah dia mengurangi, tidak mendekat kepada suaminya dalam kondisi bersolek atau berwangi-wangian masalah. Itu memang istri yang cerdik, istri yang cerdas dan tidak menarik pandangan suaminya dengan hal-hal yang membuat suaminya mungkin terbangkitkan nafsunya. Itu istri yang baik begitu. Nah, kalau malam dia boleh, uhilla lakum lailatul siyam ar-rafathu ila nisaikum. Kemudian hadis yang berikutnya tadi, kalau ada orang yang malam-malam dia junub karena dia itu selesai dari haid, belum mandi,
perempuan selesai dari haid belum sempat mandi, atau dia junub karena berkumpul dengan suaminya atau kan berkumpul dengan istrinya masih junub, sementara waktu sudah mepet ini mau waktu sahur, waktu imsak, sebaiknya dia segera sahur, mandinya diundur setelah sahur. Sahur dan niat puasa, ya, ada orang selesai haidnya dari uzur dia selesai jam 3:30, udah mepet. Oh dia mau mandi dulu, mau bisa nggak puasa nggak? Ya, maka boleh dia mendahulukan apa? Mendahulukan sahur. Ya, secukupnya, nggak harus banyak-banyak. Setelah itu dia segera mandi, ya, segera sholat. Yang penting sahurnya didahulukan dan niat puasa. Ya kalau 3:30 itu masih lumayan. Dia bisa mandi 10 menit. Kemudian apa? Sahur sedikit 5 menit. Sholat masih bisa, maghrib bisa. Sholat, maghrib bisa, masih bisa. Ini maksudnya kalau dia ihtilamnya atau junubnya itu waktu malam lah. Kalau ada orang dia subuh-subuh dia mau tidur terus, atau dia memandang yang haram sampai keluar sperma amdan, maka itu orang yang keluar sperma ketika siang Ramadan karena memandang pandangan yang haram, batal puasanya.